Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di channel Bapak, channel Taufik Hidayat. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Mandiri, Bapak hari ini akan membuatkan tutorial video untuk kalian belajar di rumah. Nah, video ini adalah tentang materi tentang Microsoft Excel ya. Kita akan memulai membuka Microsoft Excel. Bagaimana kita membuka Microsoft Excel? Nah, Bapak ini membuka di Windows 10 ya. Nah, di Windows 10, Microsoft Excel sudah ada di menu ini ya, icon Microsoft Excel warna hijau ya, gambarnya X dan hijau. Ini kita bisa mendouble klik di sini, atau kita bisa menggunakan pencarian di menu. Di sini misalkan kita mencari Microsoft Excel, kita ketikkan saja Excel. Nah, ini akan muncul menu Microsoft Excel. Selanjutnya kita klik. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel yang tadi kita klik. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya. Nah, untuk memulai mengerjakan Microsoft Excel, nah kita memilih New, selanjutnya Blank Workbook. Nah, sebelum kita memulai, anak-anak, Microsoft Excel ini adalah program paket Office ya. Program paket Office yang mana si aplikasi ini diperuntukkan untuk mengolah angka gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengolah angka statistik itu bisa di sini gitu. Nah, sebelum kita memulai nanti kita menggunakan Microsoft Excel, ada baiknya kita mengenal dulu Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Excel. Tabelnya seperti ini, Bapak menggunakan Microsoft Excel 2016 ya. Nah, yang ada di atas ini adalah Quick Access Toolbar ya. Ini di sini Bapak munculkannya untuk save aja yang Quick Access Toolbar-nya ya. Nah, untuk file ini adalah file yang berderet panjang di sini, itu adalah namanya ribbon. Nah, di ribbon ini ada menu Home, Insert, Tag Layout, Formula, Data, Review, View, Developer, dan Help juga ada Nitro. Nah, untuk Nitro ini sebenarnya adalah add-on ya, aplikasi tambahan. Jadi kalau kita menginstal aplikasi Nitro, dia akan otomatis muncul di Microsoft Excel ini. Nah, itu adalah tampilan menu-menu. Selain itu juga ada yang namanya title. Nah, title itu ini nih yang book satu Excel. Nah, si title ini belum Bapak simpan. Kalau kita simpan si file ini, kita ganti nama, dia juga akan berubah nama. Misalnya kita simpan dulu ya. Sebelum kita mulai, memang langkah baiknya kita menyimpan dulu file. Nah, untuk menyimpan file Microsoft Excel, kita bisa memilih menu tombol ini, tombol disket, atau simpan, atau kita bisa klik file, lalu ada menu save di sini. Atau juga kita bisa menggunakan kombinasi di keyboard, misalkan Ctrl S, nanti akan langsung muncul ke sini. Nah, setelah itu kita cari folder yang akan kita simpan di mana. Misalkan ya Bapak cari dulu. Nah, Bapak akan simpan di dokumen, terus kita beri nama latihan latihan 1. Simpan. Nah, si file ini sudah kita simpan. Nah, ini berubah ya. Di title ini sudah berubah di latihan 1. File ini tadi kita simpan di folder dokumen latihan 1 di sini ya. Ada nih folder nih latihan 1 sudah tersimpan. Nah, itu cara menyimpan file. Nah, selanjutnya ada menu nembok. Nah, nembok itu ini di sini ya. Kalau kita berubah sel, dia akan berubah nama di sini ya. Oke, nembok gitu ya. Nah, oke. Nah, nembok ini adalah membantu kita untuk navigasi nama. Jadi kalau misalkan kita mengklik sel di sini, dia akan berarti nama sel ini G6. Nah, jadi apa sih itu sel ya? Sel ini yang kotak-kotak kecil ini sel dan punya nama masing-masing. Sel itu perpaduan antara kolom dan baris. Mana yang disebut kolom dan baris? Nah, yang kolomnya itu adalah huruf A, B, C, D, dan selanjutnya. Untuk barisnya ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya gitu. Ya, perpaduan antara kolom dan baris ini menghasilkan sel. Misalkan Bapak klik di sini, ini adalah sel F5. Di nembok muncul F5 gitu. Atau kita bisa merubah nama sel ini, nggak mau F5, kita bisa namain sendiri. Misalkan di sini kita bisa klik kanan di sel ini, nanti akan muncul di file name dan kita kasih nama. Di sini namanya. Namanya misalkan nama, atau nanti kita oke. Nah, dia berubah di nemboknya menjadi nama. Oke.
Selain itu sel, kita juga harus tahu bahwa tampilan ini kita sebut dengan worksheet ya. Nah ini dia worksheet satu nih, satu. Cara menambahkan worksheetnya menjadi dua, kita tinggal klik ini. Jadi ini adalah sheet 2 dan ini sheet 1. Ada juga menu ini scroll yang bawah ya, scroll ke kiri dan ke kanan. Ini namanya scroll bar. Ini juga namanya scroll bar ke atas dan ke bawah horizontal. Yang ini yang vertikalnya ya. Tuh. Selanjutnya ini kotak di sini ini untuk function bar, formula bar. Nanti kita untuk memasukkan fungsi-fungsi menu di sini nanti ya. Oke, kita memulai memasukkan data. Kita akan belajar pertama nanti kita akan belajar tentang sum ya, tentang sum. Kedua tentang average. Nah, oke. Selanjutnya tentang count. Maaf, min dulu, min dan max juga auto sum. Oke. Oke, kita belajar 5 function ini dulu ya. Nah, kita hapus dulu. Sebelum kita memulai itu, kita harus memiliki data dulu ya, data untuk fungsi-fungsi yang tadi. Pertama, kita membutuhkan data nama dan juga data nilai. Misalkan kita ya, mahasiswa 1, Taufik, di sini Abdullah, misalkan oke, ini adalah nama-nama siswa yang nantinya selanjutnya ini misalkan nilai IPA. Ini ada IPS misalkan. Nilai lalu ke bawah sampai ke Budi ya. Lalu kita pilih menu ini border ya. Nah, menu border kita pilih all border. Nah, oke. Jadi kotak-kotak ya. Nah, jadi terlihat lebih rapi dan kita rapikan lagi si tampilan ini. Nah, kita ketengahkan alignmentnya ya, supaya lebih terkenal. Untuk mewarnai juga kita bisa diwarnai. Nah, ini ya. Color ya. Fill color kita pilih misalkan mau warna apa. Nah, ini jadi berubah di sini. Oke. Untuk membesarkan baris, nah kita tarik garis antara 4 dan 5 ini. Misalkan kita garis ini, kita tarik ke bawah. Oke, sama ini juga kita tarik ke bawah. Ya, nah, jadi kolomnya, barisnya agak besar ya, kotaknya. Nah, untuk mengatur kolom di sini, misalkan kita mau mengatur kolom nama siswa dengan nilai IPA ya, kita tarik antara D dan E. Nah, bisa kecil, bisa besar gitu ya. Oke, oh satu lagi kita tulis kolom jumlah. Jumlah, rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, kita kasih baris lagi. Nah, kita garis-garis pinggir ya supaya terlihat bagus. Nah, oke, kita sudah menemukan data untuk kita olah. Oke, kita kasih judul di atasnya. Nah, kita untuk judul supaya terlihat rapi kita bisa menggabungkan beberapa sel menjadi satu ya. Misal ini kita merge cell. Nah, ini untuk menu gabungannya itu ini merge cell ya, merge and center gitu. Kita klik merge and center. Nah, dia akan menjadi satu sel di sini. Kita kasih judul nilai ulangan siswa kelas 7 ya.
pertama, oke, nilai IPA kita kasih aja 78. Yang topik misalkan ini 80, 75, 77, sampai situ. Maaf, ini salah. Nah, ini 3 nilai ya. Abdullah 80, misalkan ini 82, ini 74 misalkan. Yang Siti Mutia ini 78, 88, 81 misalkan. Yang Aiska Nabila ini 78, 74, 79. Kita ini random aja nilainya ya. Isikan berapa aja nanti. Yang 78, 77, 86. Oke. Nah, untuk melihat jumlah ini, jumlah ini adalah kita menggunakan sum ya. Sum. Oke. Sum. Oke, tunggu sebentar ya. Bentar ya. Nah, ini jumlah ini kita menggunakan fungsi sum. Oke. Bagaimana kita menggunakan fungsi sum? Sebelum kita memulai fungsi itu, kita harus memasukkan sama dengan. Jadi setiap fungsi itu harus diawali dengan sama dengan. Setelah itu kita ketikkan sum. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, sum ini berarti akan menjumlahkan mana? Nah, akan menjumlahkan sel C ini C5, D5, dan E5 ya. Nah, ini kita bisa menuliskan misalkan secara manual C5 misalkan, atau kita tambah ini D5 udah dikasih nama ya. Dan ini E5. Setelah itu tutup kurung lagi, enter. Nah, jadi jumlah nilai dari topik ini jumlahnya 233. Nah, yang untuk Abdullah bagaimana? Sama juga, misalkan tadi sama dengan sum gitu. Dan ini sel C6, atau kita misalkan kalau tadi satu-satu, kalau sekarang kita tarik dari C6 sampai ini E6, tarik seperti ini, dia otomatis sama dengan tutup lagi dan enter. Nah, hasilnya 236 untuk total dari Abdullah, begitu ya untuk penggunaan sum. Untuk mudahnya ke bawahnya kita sebenarnya nggak perlu manual lagi, nggak perlu manual lagi, kita cukup tarik sebenarnya ini kotak kecil yang warna hijau ini, kita tarik ke bawah, dia akan otomatis muncul ya. Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi dari awal. Nah, kita untuk mengisi sel jumlah ini, kita ketikkan sama dengan. Ingat, setiap fungsi kita harus awali dengan sama dengan ya. Lalu ketikkan sum. Nah, ini muncul, lebih baik kita double klik di sini supaya otomatis. Selanjutnya kita blok dari folder C sampai dengan dari sel C sampai sel E. Sampai sini yang kita butuhkan ya. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, untuk mengisi yang bawah ini, kita tidak perlu lagi mengetikkan formula, cukup kita simpan pilih sel yang tadi sudah diisi di sini, lalu tarik di pojok kanan bawah ada kotak kecil, arahkan kursor ke situ sampai membentuk tanda plus warna hitam, lalu tarik ke bawah. Oke, seperti ini, dan hasilnya muncul otomatis. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi sel rata-rata. Nah, untuk sel rata-rata atau average ya, average ini, oke, nah gini. Nah, ini kita sama kombinasi fungsinya sama dengan yang sum tadi. Kita cukup mengetikkan sama dengan, lalu ketikkan average, ya, aku bilangnya lagi, average itu, ya. Terus, nah ini ada average ya.
muncul, lalu kita tarik dari nilai IPA sampai nilai TIK. Itu sama dengan tadi mengisi yang sama. Tutup kurung, enter lagi. Nah, dia rata-ratanya itu 77. Untuk mengisi yang bawah gimana Pak? Sama ya, kita mengisi yang bawah juga, tarik juga ke bawah. Dari tombol kecil yang pojok kanan bawah ini, arahkan kursor ke situ sampai membentuk plus warna hitam ya, tarik ke bawah dan otomatis. Nah ini kenapa Pak beda, yang ini 77 bulat, yang ini ada komanya. Memang kebetulan yang ini hasilnya bulat dan ini harus ada desimal. Tapi supaya kita tampilannya bagus atau misalkan terlihat enak dilihat, kita bisa menghilangkan atau jumlah angka di belakang komanya kita menjadikan 2 misalkan. Kita blok, kita klik kanan, terus pilih format cell. Nah, kita pilih number, ininya pilih display. Decimal place-nya cukup kita isikan 2 aja dan klik OK. Nah, jadi jumlahnya ada 2 ya, belakang koma. Oke, itu untuk menghitung rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai tertinggi, mencari nilai tertinggi dari kelas 7. Misalkan di topik Abdullah Siti Mutia, berapa sih nilai tertingginya? Kita lihat dari sini, sama, kita ketik dulu sama dengan, lalu, bentar, nilai tertinggi itu berarti tadi max ya, maksimum. Gitu, sama kurung, max. Oke, ya. Nah, ini kita ketikkan sama dengan, lalu kita ketik max. Nah, filenya, datanya kita tarik dari nilai IPA sampai nilai TIK. Jangan lupa tutup kurung dan enter. Nah, jadi dari topik itu, nilai tertingginya itu, topik itu adalah 80. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita tarik lagi datanya supaya otomatis. Nah, ini datanya menjadi terisi semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah. Oke. Nilai terendah itu min ya, minimum. Berapa sih nilai terendah dari Taufik Abdullah, Siti Mutia, SK dan Budi? Nah, kita ketikkan di sini sama dengan, terus kita ketik min, terus buka kurung. Selanjutnya kita tarik data dari sini, nilai IPA dan TIK. Oke, tutup kurung lagi, enter. Dan tarik lagi di sini ya, jangan lupa ditarik. Oke, nah itu adalah tentang fungsi sum, average, maksimum, dan minimum. Kita ulang dari awal ya, dari sum ini supaya kita lebih paham. Kita ulang sekali lagi. Nah, untuk memulai rumus mencari data rata-rata di sini, rata-rata, maaf, jumlah ini kita menggunakan fungsi sum, berarti sama dengan sum, tarik data dari nilai IPA sampai TIK, buka kurung, enter. Ya, selanjutnya kita tarik. Nah, untuk rata-ratanya sama dengan average, ya. Oke. Ini buka kurung, tarik data dari nilai IPA. Oke. Selanjutnya tutup kurung lagi, enter. Tarik lagi. Oke, sudah muncul ya datanya. Untuk nilai maksimumnya sama dengan max. Buka kurung lagi, kita tarik lagi nilai IPA dari sini sampai sini. Buka kurung, enter. Nah, ini nilai maksimum untuk topik ya. Tarik lagi. Nah, gitu. Dan untuk nilai terendahnya berapa sih? Kita sama dengan min. Oke. Tarik lagi datanya, enter. Nah, ini adalah nilai minimum. Nah, itu untuk fungsi sum, average, maksimum, dan min. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya buat nanti kalian belajar di rumah. Nah, gitu. Oke. Mudah-mudahan paham. Kita selesai materi hari ini kita selesaikan di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Silakan simak video ini di YouTube Bapak ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.